Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi kataba alaina siyama kama kataba ala alladhina min qablina la'allana minal muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita telah menyelesaikan puasa ke-21 dan insyaallah ini adalah fase ketiga. Jenengan semua pasti sudah merasakan mulai ada rasa kestabilan, karena kalau ditinjau dari ilmu kesehatan, sebulan dibagi 3 berarti 10. Ketika melakukan proses puasa 10 pertama itu adalah proses detoksifikasi, 10 kedua itu proses rejuvenasi. Detoksifikasi itu racun-racun mulai yang tidak baik di dalam tubuh kita itu mulai dihancurkan, sehingga tidak salah di 10 hari pertama seringkali kita sakit perut ketika puasa. 10 hari kedua adalah rejuvenasi, ada pembaruan sel yang ada pada tubuh kita. Dan barulah di 10 akhir yang terakhir kita mulai merasakan puasa nyaman, baik sahur sedikit maupun lebih dari cukup, tidak ada masalah. Bahkan kalaupun ditakdirkan kelewatan sahur, tidak ada masalah. Beda kalau di awal-awal puasa. Inilah salah satu hikmah mengapa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa sebagaimana umat-umat terdahulu. Apakah Allah memberikan syariat ini itu untuk melemahkan kita? Tidak. Jamaah salat Isya dan salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah di Masjid At-Tanwir ini, Allah dalam mensyariatkan sesuatu pasti ada alasannya. Dan kadang kalau manusia memahaminya hanya separuh-separuh, memberatkan. Enak makan kok disuruh tidak makan tidak minum selama sebulan. Karena keterbatasan kita memahami, padahal Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesempatan untuk kita mengetahui, dan kita ketahui ayatnya Allah itu adalah sebagai inspirasi keilmuan. Dan ujung-ujungnya 1400 tahun yang lalu baru ditemukan hikmah terbesar pada tahun, meskipun proses ini sudah dimulai dari 1950, baru disahkan 2016 kemarin. Itu pun yang menemukan bukan dari kita, yaitu orang Jepang, Profesor Yoshinori Otsumi, yang mana dalam penelitiannya menyempurnakan penelitian sebelumnya, diterapkan kepada hewan, akhirnya dicoba penelitiannya itu dikembangkan ke dalam tubuh manusia. Karena semakin dari banyak penyakit kanker yang tumbuh, yang dihidap oleh manusia, karena efek dari konsumsi yang tidak menyehatkan. Setelah diteliti, ternyata di dalam tubuh manusia ini, beliau tidak meneliti pada orang muslim sebenarnya, pada tubuh manusia yang dia dalam keadaan starving ataupun stressful, benar-benar lapar dan dirinya stres sehingga tidak memiliki gairah untuk makan minum, ada yang namanya proses diambil dari bahasa Yunani, yaitu autofagia. Kalau dibaca modern autofagia, ataupun bahasa Inggrisnya autofagi, self eating. Jadi ketika kita starving ataupun stres, itu ternyata sel-sel di dalam tubuh kita justru memakan sel-sel jahat, sisa-sisa makanan yang ada pada tubuh kita. Dan itu terjadi
antara selang waktu kelaparan 12 jam sampai 16 jam, sekitar itu. Standarnya adalah 14 jam. Dan pada sampai satu kesimpulan, ini saya persingkat, pada sampai poin ya, satu kesimpulan, beliau akhirnya meneliti dan sel-sel kanker manusia itu bisa hilang dengan sendirinya kalau manusia melakukannya di dalam 25 sampai 28 hari setiap tahunnya berturut-turut. Akhirnya ia menyatakan ternyata umat Islam telah melakukannya jauh sebelum pengetahuan modern ditemukan. Subhanallah. Allah tidak semata-mata memaksa kita untuk berpuasa, tapi justru ini untuk kebaikan kita. Karena ibadah bulan Ramadan, ibadah puasa adalah ibadah Allah menservis kita. Jadi sangat rugi kalau di antara saudara kita ataupun dulunya kita merasa berat berpuasa, padahal ini sangat-sangat baik untuk diri kita, baik secara ragawi maupun secara spiritual. Semoga di kultum yang singkat ini hal ini bisa bermanfaat dan menambah kekuatan kita, keyakinan kita dalam berpuasa, sehingga kita tidak mudah bersuudzon kepada Allah. Penuh dengan husnudzon, kita tingkatkan husnudzon kepada Allah atas syariat-syariat apapun yang Allah perintahkan, karena kebaikannya mungkin di awal kita tidak mengetahui, tapi harus kita yakini kebaikannya itu untuk kita semua. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.